Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asmi rabbi jalallahu ma fi qalbi ghairullah. Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Sahabatika Bapak Haji Andi Faisal beserta semua pengurusnya. Yang saya hormati Imam Subuh kita Ustadz Isomuddin. Yang saya hormati para guru, para ustadz, bapak-bapak semua yang hadir di sini, ibu-ibu juga maupun yang mendengarkan ini. Izinkan saya Pak Nana Sumarna dalam subuh ini menyampaikan muhasabah atau kajian introspeksi diri. Adapun tema topik pada subuh ini yaitu setiap langkah perjalanan hidup kita ditemani dengan iman, ilmu dan amal menuju ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap perjalanan kita kita ditemani dengan yang pertama adalah iman, yang kedua dengan ilmu, yang ketiga dengan amal. Nah, kita semua mengetahui merasakan bahwa umur kita ini adalah perjalanan. Umur kita adalah perjalanan. Sedangkan kematian adalah kepastian. Ya, jadi setiap umur yang kita masih terasa ini merupakan perjalanan. Entah itu perjalanan untuk memenuhi keinginan kita, perjalanan untuk ibadah kita, perjalanan untuk apapun yang kita inginkan. Nah, ini penting kita memahami bahwa hidup ini, umur kita masih ada adalah suatu perjalanan. Apa yang saya sampaikan kajian ini bersumber dari Al-Quran, dari hadis maupun kitab-kitab ilmu tasawuf. Ada juga saya bawa buku dari Dr. Ibrahim El-Fiqi tentang terapi berpikir positif. Semua manusia kita memahami bahwa semua manusia saat dilahirkan tidak mengetahui sesuatu pun. Nah, ini sudah sering sekali saya sampaikan di sini bahwa semua manusia yang dilahirkan, baik kita sendiri dulu waktu kecil lahir dari ibu kita, anak kita, cucu kita, tetangga kita, maupun dia seorang pejabat maupun bukan seorang pejabat, anak petani, anak pedagang, apapun statusnya itu sama. Semua anak lahir nggak tahu apa-apa. Dan di dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, alhamdulillah sampai hari ini. Jadi ayat ini sering sekali, sering jadi diucapkan supaya kita menyadari bahwa kita lahir nggak tahu apa-apa. Begitu kita sombong, bangga, lahir nggak tahu apa-apa. Karena Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi hati kita isinya apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Kalau pendengaran sudah berkurang, kita berusaha udah ada 60, 70, 80 tahun pendengaran berkurang, repot juga. Repot baik dirinya maupun orang lain yang berhadapan. Kalau bicara diulang-ulang terus gitu kan. Begitu juga sama penglihatan. Penglihatan udah mulai kabur, ngelihat nggak jelas gitu.
Nah, itu yang perlu kita syukuri. Jadi yang membuat kita perlu syukuri di dalam hidup ini ya itu, ya, yang terpenting itu kaki penting, tangan penting, ya, hidup penting. Tapi yang terpenting di antara yang penting ya, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya, makanya kebahagiaan kita ada di mana? Ada di hati. Penderitaan juga ada di hati. Kesel kita ada di hati. Rasa suka juga ada di hati. Itu datang dari apa yang kita dengar dan apa yang dari kita lihat. Makanya dalam perjalanan hidup ini, nomor satu adalah kita mengoptimalkan pendengaran kita dan penglihatan kita. Kita bisa pilih-pilih kalau udah sekarang udah merasa menikmati umur lama, pilih-pilih yang kita dengar. Nggak terlalu penting didengar, udah hindari. Ini nggak terlalu penting yang kita lihat, karena itu semua akan masuk ke dalam hati. Ya, jadi apa-apa yang kita dengar ya dari orang lain, ya termasuk anak kita baik tidaknya tergantung dia dengar apa sejak kecil. Ya, sejak kecil dia dengar apa, dia lihat apa sejak kecil. Makanya yang penting itu yang dia lihat, yang dia dengar. Nah, makanya itu penting di dalam perjalanan hidup kita ini, bahwa apa yang Allah berikan kepada kita, terutama itu ya, pendengaran, penglihatan. Pokoknya apapun tentang diri kita, apapun tentang anak kita, tentang cucu kita, lihatlah apa yang dia lihat, perhatikan apa yang dia dengar. Karena kalau ingin memperbaiki diri, ya perbaiki dua itu yang penting, yang didengar maupun yang dilihat. Nah, topik hari ini, setiap langkah perjalanan hidup kita semestinya ditemani dengan iman, dengan ilmu dan amal. Karena yang kita harapkan adalah ridho dan rahmat Allah. Ya, kalau Allah udah ridho, ya, udah memberikan rahmat, apapun yang kita inginkan insya Allah terkabul. Enggak kita inginkan, Allah sudah maha mengetahui. Ya, jadi yang kita tuju adalah ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu apa perjalanan hidup? Ya, perjalanan hidup seperti yang saya tadi sampaikan, bahwa umur adalah suatu perjalanan, dan sedangkan kematian adalah kepastian. Perjalanan adalah simbol kehidupan manusia yang tidak statis, melainkan dinamis, penuh ujian, pembelajaran, perubahan, dan tujuan akhir. Kita semua sedang dalam perjalanan dari dunia menuju akhirat. Nah, kita ini dalam perjalanan dari dunia menuju akhirat. Ya, sekarang ini ya kita begitu dilahirkan, nggak tahu apa-apa, kita menjadi tahu, ya. Nah, dalam perjalanan, nah, makanya kita penting sekali memahami perjalanan kita. Ya, di situ disampaikan bahwa di dalam perjalanan ini tentu kita akan mengalami yang namanya musibah, yang namanya kesulitan, ya. Tetapi dalam setiap perjalanan itu yang penting, nah, dalam setiap perjalanan kalau kita mengalami kesulitan, penderitaan, satu yang penting ada hadis qudsi, yaitu kita berprasangka baik apa yang terjadi pada diri kita. Kita sulit, kita dikecewakan, kita mengalami musibah, berprasangka baik, positif. Di sini di hadis qudsi saya sampaikan bahwa Allah itu tergantung prasangka hamba. Ya. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, maka hendaklah ia berprasangka kepadaku menurut kehendaknya. Nah, maknanya kita dalam mengalami perjalanan sulit, kita berprasangka baik terus tentang Allah, tentang diri kita. Ya, karena berprasangka baik itu akan memberikan kebaikan kepada kita, memberikan optimis, memberikan semangat. Tetapi kalau kita berprasangka buruk, kita akan terhalang oleh rahmat Allah. Jadi setiap langkah hidup kita butuh yang namanya husnudzon kepada Allah. Karena prasangka baik kita kepada Allah menentukan bagaimana hidup kita nanti diarahkan. Jadi dalam perjalanan hidup ini, setiap manusia pasti akan diberikan ujian, ya. Akan diberikan ujian,
ya, dalam bentuk kebaikan maupun dalam bentuk keburukan. Ya, ini penting. Semua sudah mengalami yang berusia lebih dari 30 tahun ke atas, namanya kesulitan, musibah. Yang terpenting itu prasangka baik. Ya, kalau di dalam buku Dr. Ibrahim El-Fiqi di sini terapi berpikir positif ini bagus ya. Jadi semua orang itu mempunyai kekuatan pikiran, tapi tak semua tahu cara mampu mengaktifkannya dan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Jadi apa yang dialami hari ini dampak dari pikiran kita kemarin. Ya, apa yang kita alami hari ini adalah dampak dari pikiran kita kemarin. Apa yang akan alami esok hari merupakan dampak dari pikiran kita hari ini. Pikiran yang sedang kita bayangkan saat ini sedang menciptakan kehidupan masa depan kita. Ya, jadi kita berpikir bisa atau tidak bisa, dua-duanya bisa jadi benar. Bila kita berpikir bisa, insya Allah kita bisa. Tetapi jika kita berpikir tidak bisa, insya Allah tidak bisa. Jadi penting ya berprasangka baik, berpikir baik ya. Tentu karena pikiran kita itu ya hasil dari apa yang kita dengar dan kita lihat itu akan memberikan optimis semangat. Ya, jadi jangan kita terbelenggu oleh pikiran buruk. Nah, di dalam perjalanan hidup itu maka itu penting ya, yang ada yang namanya kendala, kesulitan, hambatan. Yang paling penting lagi tadi prasangka pada anak kita, prasangka baik kepada cucu kita, kepada teman kita, tetangga kita. Jangan sampai kita terbelenggu oleh prasangka buruk. Ya, jadi kalau memang hidup kita ingin dapat kebaikan, ya setiap hari prasangkanya semestinya baik, karena prasangka baik ini merupakan perintah dari Allah. Ya, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Jika dia berprasangka baik, dia akan mengalami kebaikan seperti yang dia sangkakan. Tetapi kalau kita berprasangka buruk, nah dia akan mengalami seperti yang dia sangkakan. Ya, makanya apapun yang terjadi di dalam perjalanan ini kita berprasangka baik ya. Ya, di sini di dalam surat Al-Baqarah ayat 156 ya. Allazina ija asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami dikembalikan. Ya, memang kita dalam perjalanan ini dari dunia menuju